Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Octavio Meteo Maraya Mangundap. Perkenalkan, nama saya Petrus Juan Pradita Rendarta. Pada zaman sekarang, banyak sekali anak-anak yang lebih memilih bermain gadget dibandingkan permainan fisik. Akibatnya, mereka menjadi jarang bersosialisasi dengan teman-temannya karena mereka terlalu sering bermain dengan gadget. Mereka menjadi tidak suka untuk belajar, apalagi pelajaran matematika. Bagi mereka, matematika adalah pelajaran yang sangat sulit dan membuat pusing kepala karena banyaknya angka. Padahal dari belajar menghitung dapat melatih kemampuan berpikir anak pada masa pertumbuhan. Menurut penelitian, banyak anak-anak di Indonesia yang tidak mau belajar menghitung karena tidak dibiasakan dari kecil dan kurangnya minat untuk belajar. Hal ini disebabkan tidak lain karena pengaruh gadget dan kurangnya perhatian dari orang tua. Menurut riset dari Kominfo dan UNICEF, mereka menemukan fakta bahwa setidaknya 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet, dan media digital saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan. Hasil studi menemukan bahwa 80% responden yang disurvei merupakan pengguna internet, dengan bukti kesenjangan digital yang kuat antara mereka yang tinggal di wilayah perkotaan dan lebih sejahtera di Indonesia dengan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Di daerah istimewa Yogyakarta, Jakarta, dan Banten misalnya, hampir semua responden merupakan pengguna internet, sementara di Maluku Utara dan Papua Barat, kurang dari sepertiga jumlah responden telah menggunakan internet. Studi ini merupakan yang pertama di antara penelitian sejenisnya, dengan keunikan data pada golongan anak dan remaja yang belum pernah menggunakan internet. Kesenjangan yang paling jelas terlihat di daerah perkotaan, hanya 13% dari anak dan remaja yang tidak menggunakan internet, sementara daerah pedesaan menyumbang jumlah 87%. Menurut riset lain mengatakan bahwa ini merupakan tantangan baru buat orang tua pada zaman sekarang. Bisa kita lihat pada diagram lingkaran yang menunjukkan bahwa ini adalah tantangan-tantangan yang berasal yang disebabkan oleh adanya gadget. Yang pertama, 40% kebanyakan anak akan mengamuk bila tidak diberi gadget. 25% perilaku anak akan berubah, dan anak akan mudah marah dan emosi kurang stabil. Dan ada 6% masalah dengan kesehatan mata. Kebiasaan ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan suatu negara. Dikarenakan hal itu, kami ingin membantu anak-anak yang kesulitan dalam belajar matematika, khususnya dalam materi aljabar, dengan membuat permainan yang bernama Matchjenga. Matchjenga adalah permainan balok yang dapat membantu seseorang dalam belajar matematika dengan cara yang menyenangkan. Permainan ini tidak hanya membantu dalam belajar matematika, tetapi juga membantu seseorang untuk bersosialisasi dan tidak selalu bergantung dengan gadget. Dengan konsep dasar Jenga, kami membuat suatu permainan yang diberi nama Matchjenga. Dalam Matchjenga ini terdapat 54 balok Jenga dengan dua angka berbeda di kedua sisinya. Lalu Anda akan mendapatkan dua buah dadu. Pertama adalah dadu yang berisi angka 1 sampai 6, dan dadu kedua adalah dadu dengan simbol tambah, kali, kurang. Konsep ini kami memikirkan tentang bukan hanya
tentang bermain Jenga seperti biasa, tapi kami juga menambahkan beberapa perhitungan yang dapat diselesaikan dengan mudah, dan juga kami akan memberikan cara bermain dan aturan permainan. Berikut adalah cara bermain dari permainan Math Jenga. Yang pertama, susun balok menjadi menara dengan 3 balok di setiap lantainya. Angka dari balok yang disusun tidak harus berurutan. Yang kedua, pemain pertama melempar dadu angka dan mengambil balok dengan angka yang sama dengan dadu. Misal, dadu yang dilempar keluar angka 3, maka pemain pertama harus mengambil balok dengan angka 3. Yang ketiga, pemain selanjutnya akan melempar dadu angka dan dadu simbol, lalu mengambil balok sesuai dengan hasil operasi bilangan yang ada di dadu. Misal, pemain pertama mendapat angka 3 dan pemain kedua mendapat simbol plus dan angka 5. Maka pemain kedua akan mengambil balok dengan angka hasil operasi yaitu 3 ditambah 5 yaitu 8. Yang keempat, waktu yang diberikan adalah 15 detik setiap giliran. Berikut adalah aturan-aturan dalam permainan Math Jenga. Pertama, pemain hanya boleh mengambil balok dengan satu tangan saja. Kedua, jika pemain salah menjawab, tidak berhasil menghitung, atau tidak berhasil mengambil balok selama waktu yang ditentukan, maka pemain akan dikenakan hukuman sesuai dengan kesepakatan bersama. 3. Pemain hanya boleh menghitung menggunakan alat tulis dan kertas. Tidak diperbolehkan menggunakan alat bantu seperti kalkulator dan lain-lain. 4. Jika hasil operasi tidak ada di dalam balok, contohnya seperti minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya, maka pemain akan kembali melempar dadu. 5. Pemain tidak boleh mengambil balok di 3 lantai teratas. 6. Jika angka hasil operasi berada di balok di 3 lantai teratas, maka pemain harus melempar kedua dadu lagi dan menjumlahkan dengan hasil operasi sebelumnya. Misal, hasil operasi menunjukkan angka 38, tetapi angka 38 berada di 3 lantai teratas. Maka pemain akan melempar dadu dan muncul simbol minus dan angka 6. Maka pemain tersebut harus mengambil balok dengan angka 32. 7. Permainan berakhir ketika menara hancur.